libur belajar di rumah waktu tambahan ini, saya minta untuk membuat drama tentang pandemi yang kita hadapi bersama ini. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak pemeran atau pemain. Kembali lagi di channel Rizka and Latifah. Dan kali ini sebagai guru untuk murid-murid aku secara daring, di kali ini kita bahas masih dengan teks drama. Jangan bosan untuk menonton wajah aku yang seperti ini. Ini barusan sholat maghrib di hari Jumat ini. Ibu akan menyampaikan beberapa materi yang mungkin kita masuk nanti akan bisa diumpan balik. Setidaknya kita tidak ada sama sekali untuk materi yang belum kita sampaikan gitu ya. Nah, sebelumnya subscribe dulu, like juga, share kepada teman-teman kalian supaya channel ini lebih bermanfaat dan berkembang lagi. Thank you. Nah, pada karya sastra, di karya teks drama ini ternyata banyak sekali jenisnya. Nah, jenisnya itu apa saja sih Bu? Kemarin juga telah kita bahas bareng ya di dalam kelas online kemarin atau kelas daring di kelas 8E hingga 8H, bahwa jenis-jenis drama yang telah Ibu sampaikan ada 3 secara berdasarkan struktur, berdasarkan masa atau waktunya, dan berdasarkan lupa satunya. Nanti akan tulis di sini. Dan itu perlu kalian ketahui bahwa drama yang kita saksikan selama ini termasuk wayang, kemudian opera, kemudian sendera tari, dan drama-drama kontemporer maupun film itu ternyata adalah banyak sekali dari penjabaran jenis-jenis teks drama. Nah, yang perlu kita ketahui adalah dari waktu yang kita sering membedakan drama tradisional dan drama kontemporer. Nanti sebelumnya akan Ibu buat bagan ya, diselipkan di sini atau nanti akan buat video sendiri di dalam setelah inilah akan Ibu berikan. Jadi macam-macam drama itu ada apa saja. Nah, jenis-jenisnya itu di dalamnya ternyata juga sama dengan karya sastra lainnya, termasuk puisi, prosa, juga novel. Itu memiliki bagian di dalamnya, yakni unsur. Nah, unsur ini ada 3 daripada karya sastra lainnya. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena unsur dari teks drama itu selain dari unsur di dalam dan di luar atau unsur intrinsik dan ekstrinsik, itu ada unsur pementasan drama. Jadi drama itu paling berbeda sendiri dengan karya sastra lainnya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di-share karena materi ini lebih bermanfaat dan berkembang lagi kalau kalian lebih mengembangkan dengan cara meng-share. Oke, ini agak lebih intermezzo dikit ya, nggak apa-apa kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, Ibu akan menyampaikan dalam bentuk bagan, bisa kalian download sebentar. Ibu akan membuat video singkat mengenai penjelasan mengenai skema atau bagan. Dalam bentuk skema drama, tadi telah Ibu berikan materinya di grup. Itu ada beberapa pengertian. Jadi ada pengertian yang menjelaskan dari beberapa ahli. Yang ada yang menyatakan dari para ahli bahasa bahwa drama adalah gerakan. Ada juga yang menyebutkan sebagai aksi. Dan ada juga yang menyebutkan sebagai dialog, kesenian, dan macam sebagainya. Secara umum, drama pernah Ibu jelaskan sebagai salah satu karya sastra. Masih ingatkah kalian anak-anak, karya sastra itu ada berapa? Ada 4 ya. Jadi, karya sastra yang pertama, KS ini adalah karya sastra. Karya sastra yang pertama adalah puisi yang telah kita bahas di semester pertama. Dan karya sastra yang kedua adalah pengembangan dari puisi yang lebih banyak, yaitu prosa yang kita kenal sebagai cerita, karangan, ataupun narasi, yakni cerpen, dongeng ya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi
prosa yang panjang dengan beberapa tokoh, namanya yaitu novel. Prosa yang dibukukan. Kemudian novel dipraktekkan atau diaksikan menjadi sebuah drama. Drama yang kita bahas hari ini itu adalah berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang disebut sebagai dari kata awal mulanya terjadi atau disebut sebagai drama, yaitu draumai, yang artinya adalah tingkah laku. Nah, sampai sini kalian bisa memahami bahwa drama ini sebenarnya adalah tindakan yang ada dalam cerita, bisa jadi puisi, prosa, novel dalam bentuk karya sastra ini dipraktekkan ya, praktek. Ada yang menyebutnya drama sebagai teater. Ada pula yang menyebutkan sebagai sinetron kalau di televisi. Kalau di layar lebar namanya film. Nah, di materi yang telah Ibu jelaskan tadi, drama itu dibagi dengan beberapa bagian. Nah, sebelumnya kalian baca dulu bagian-bagian drama itu. Tadi ada yang disebut sebagai drama modern, drama. Jadi teks drama itu dari macam-macamnya sudah bisa kalian ketahui nanti di video. Dan yang paling penting, teks drama itu rupanya memiliki unsur yang berbeda dengan karya sastra lainnya. Nah, unsur pementasan drama itu yang membedakan dengan unsur-unsur karya sastra lainnya. Jadi unsur pementasan, karena drama itu butuh pentas, butuh panggung, itu berbeda dengan karya sastra lainnya. Karena drama itu menggunakan gerak-gerik, menggunakan aksi, juga menggunakan aktor maupun tim ya, kita sebut sebagai tim, itu harus ada unsur sendiri. Jadi unsur pementasan drama itu ada beberapa, nanti akan Ibu tulis di sini bahwa unsurnya itu termasuk di dalamnya ada tata busana, tata rias, kemudian tata panggung, pencahayaan, tata lampu, dan juga yang paling penting adalah skenario. Skrip atau skenario yang kita sebut ini adalah bahan dasar yang harus ada di dalam drama. Jadi kalau para pemain sinetron, artis-artis yang ada di televisi itu harus hafal skrip. Nah, gimana Bu kalau kita nggak hafal? Itu harus ada unsur modifikasi. Nah, sebelumnya kalian harus mempraktekkan, kalian harus bikin skrip ini, harus buat skenario ini. Nah, skenario berawal dari mana? Dari tema. Nah, kemarin Ibu tuliskan di sini lagi bahwa ada tugas untuk kalian semua selama libur belajar di rumah waktu tambahan ini. Saya minta untuk membuat drama tentang pandemi yang kita hadapi bersama ini. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak pemeran atau pemain. Kalian bisa mengajak adik kalian, mengajak orang tua kalian. Misalnya orang tua dan adik kalian tidak ada, kalian bisa mengajak tetangga yang mungkin lebih minim ya. Jadi interaksinya akan lebih tidak mengganggu orang banyak. Kita hindari banyak bertemu orang banyak atau berkumpul dengan orang banyak. Dan kalau bisa sih kalian tambahkan unsur edukatif. Selain menghibur juga diberi unsur edukatif atau mendidik, supaya pengetahuan tentang langkah-langkah mencegah penyebaran atau penularan virus COVID-19 ini atau corona ini akan lebih mudah dipahami dengan drama. Jadi temanya kita buat skrip. Kalau misalnya skrip kesulitan, kalian buat ringkasan kayak kerangka gitu. Jadi maju kayak alur. Pertama ada di tempat dimana tokohnya siapa sedang berbincang-bincang. Kedua, kalian berdialog. Jadi itu adalah unsur pementasan. Yang terakhir nih ada struktur nih ya. Struktur teks drama. Di sini kan Ibu tambahkan lagi. Jadi struktur teks drama itu ada 3. Ini paling mudah karena daripada struktur teks-teks lainnya, ini lebih mudah dihafalkan. Nah, tokoh-tokohnya nanti untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik kalian akan mudah kalau Ibu buatkan sendiri. Jadi ini adalah rangkuman panjang kali lebarnya. Jadi unsur struktur teks drama itu ada 3. Yang pertama
teks drama yang diawali dengan pembuka. Pembuka ini namanya adalah prolog. Prolog itu adalah pre. Kalau hafalannya saya, hafalannya Bu Rizka, prolog itu adalah pembukaan. Nah, pembukaan ini diawali dengan naratif, ya, deskriptif gitu boleh lah. Jadi diunsur dengan, kalau biasanya zaman kalian masih SD ya, masih SMP mungkin, itu kalau kalian MA atau SMA itu diawali dengan membaca narasi ya, atau kita sebut sebagai narator. Misalnya, di suatu kisah dalam ruang tamu berukuran 4 kali 3 meter terdapat kakak, adik, dan ibu yang sedang berbincang. Mereka seperti membahas suatu permasalahan yang penting. Nah, itu adalah sebuah contoh dari kalimat prolog. Nah, ini nanti kayak kalau di tulisannya di babak pertama ya, jadi ada pembabakan ini, ada bagian-bagian yang ada di dalam drama. Itu mesti berbentuk narasi dan di awal miring gitu. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua, catat nih. Itu adalah unsur dari struktur struktur dialog. Dialog itu adalah percakapan. Di itu dua, kalau secara ilmu biologi itu adalah dikotil, 2 biji, jadi dialog, percakapan 2 orang. Log itu apa, Bu? Ya kita anggap percakapan lah, percakapan minimal 2 orang, dialog. Nah, minimal dengan 2 orang. Kalian ada sih kalau percakapan sendiri namanya pergulatan batin, konflik batin, itu namanya monolog. Nanti dibahas lain lah ya. Yang di sini dialog itu juga ada penambahan sedikit dengan buka kurung tutup kurung dari penjelasan si pemain dengan perubahan tempat, misalnya dengan marah, dengan kesal, atau perubahan posisi, gerakan maupun sikap begitu. Yang terakhir, ini yang paling kita sukai, endingnya. Kita sebut ending dari dialog, yaitu epilog ya. Epilog ini adalah penutup atau kesimpulan dan ada amanatnya, ada unsur hikmahnya yang di dalam narasi ya, sama seperti di epilog lawan katanya, di prolog tadi lawan kata epilog berarti adalah prolog, pre-wedding, pre itu diawali, end itu diakhiri, jadi awal akhirnya itu beda tapi sama-sama berbentuk narasi. Nah, di dalam epilog ini itu ada unsur, ada kesimpulan, dan ada amanatnya juga, hikmah-hikmah yang bisa kita petik bersama. Mungkin dari itu yang bisa Bu Rizka sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Kebenaran hanya milik Allah SWT, dan kesalahan mutlak milik saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu penting dan gratis. Oke, share ke teman-teman kalian. Di dalam waktu-waktu seperti ini kalian bisa belajar, dan nantikan video dari aku di channel ini tetap di Rizka and Latifah tentang pembahasan klinik bahasa. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.